Halo, jumpa lagi dengan saya di Willy Waking Channel. Kali ini kita akan belajar materi sejarah Indonesia kelas 10 untuk SMA, MA, SMK, dan MAK. Pengaruh budaya India. Perhatikanlah gambar di atas. Gambar pertama adalah Candi Prambanan dan gambar kedua adalah Candi Borobudur. Tentu kamu pernah membaca atau bahkan datang untuk melihat kemegahan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kedua candi ini merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha dan berlokasi di Jawa Tengah. Dua mahakarya itu merupakan bukti-bukti pencapaian yang luar biasa pada dinasti Shailendra. Setelah masa dinasti tersebut surut, pusat kebudayaan dan politik kerajaan pindah ke Jawa bagian timur. Di Jawa bagian timur itu kemudian berdirilah kerajaan yang diperintahkan oleh keturunan Raja Mataram yang bernama Empu Sindok. Beberapa sumber sejarah yang berasal dari Cina menyebutkan tentang adanya hubungan perkawinan antara Raja Jawa dan Bali pada masa pemerintahannya. Sementara di Pulau Sumatera terdapat kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Sriwijaya. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan dunia internasional melalui jaringan perdagangan dan kemaritimannya. Pada masa itu, hubungan dengan India dan Cina berkembang pesat. Bahkan hubungan itu sangat berpengaruh dalam perkembangan budaya hingga saat ini. Tanda-tanda tertua adanya pengaruh kebudayaan India di Indonesia berupa prasasti-prasasti seperti Prasasti Mula Warman dan juga Prasasti Tugu. Menurut para ahli sejarah kuno, kerajaan-kerajaan yang disebut dalam prasasti-prasasti itu adalah kerajaan Indonesia asli yang hidup makmur bersumber dari perdagangan dengan negara-negara di India Selatan. Beberapa bukti menunjukkan setelah budaya India masuk, terjadi banyak perubahan dalam tatanan kehidupan, baik itu yang mencakup dalam sistem religi, sistem kemasyarakatan, maupun bentuk pemerintahan. Nah, bagaimanakah agama Hindu dan Buddha dapat masuk di kepulauan Indonesia? Banyak ahli yang berpendapat tentang hal itu. Yang pertama, teori ksatria. Menurut R.C. Majumdar, munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau para prajurit India. Para prajurit diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Yang kedua, teori Waisya. Menurut N.J. Krum, kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah kaum pedagang India yang berlayar untuk berdagang. Para pedagang India pun menjalin perkawinan dengan penduduk pribumi dan melalui perkawinan tersebut mereka mengembangkan kebudayaan India. Yang ketiga, teori Brahmana. Menurut J.C. Van Leur, Hinduisasi di kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat Van Leur didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya kepentingan dari para penguasa untuk mengundang para Brahmana India dalam urusan keagamaan.
yang terakhir, teori arus balik. Menurut F.D.K. Bos, proses indianisasi di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh kelompok tertentu, yang mana terdiri atas kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama. Oleh karena tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha, mereka pergi ke India untuk memperdalam ajaran itu. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha. Melalui proses akulturisasi budaya yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat, diterima dengan menyesuaikan pada budaya masyarakat setempat pada masa itu. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.